warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni taqtu bidarabillah tuluhu ma sya'allah kufruhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina istadarat kama istadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila qadarin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa ajalin mahdur wa min jami'i syurur tadarrasna billah min aduwina wa aduwillah min sari arshillah ila qa'i arjillah sam'atuhu la tanqati' bi'alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wasi'atuhu la tanshaqu bi'alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka aradani bisu'in binafsin wal insi wal buruj min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nasrahum bin nikas wa qulubahum fi mislas wa aliyahum fi nasas wa abidhum min al-rijli ar-ras la sahla yujda wa la jabala yuqra bi'alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. ثم إلى حضرات جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسيدنا عمر بن عبد العزيز والأصحاب الأشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنهم. الفاتحة.
إلى حضرات مؤلف كتاب بلوغ المرام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ومؤلف كتاب حاشية الدسوقي للشيخ محمد الدسوقي ومؤلف شرح أم البراهين الإمام سيد محمد السنوسي ونفعنا بعلومهم رحمهم الله. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal إلى حضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربنا ومرشدنا ومعلم الكيس حجي عبد الله بن محمد نوح بن محمد إدريس ونفعنا بعلومهم رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Lanjutkan kitab Bulughul Maram halaman 297. Hadis ke 1473. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah an yarudda ahaduhum. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yujzi'u 'anil jamaah, telah mencukupi atau cukup bagi satu jamaah, cukup bagi satu jamaah, cukup bagi satu perkumpulan yang mungkin sedang dalam keadaan duduk-duduk. Idza maru an yusallima ahaduhum, apabila mereka berjalan, an yusallima ahaduhum, hendaknya salah seorang dari jamaah tadi untuk memberikan salam. Jadi nanti di dalam hadis ini ada yang memberikan salam dari jamaah lebih dari satu maksudnya, atau yang dimaksud di sini mungkin dalam cakupan yang lebih banyak ya, lebih luas lagi. Nanti ada juga untuk menjawab salam bagi jamaah. Jadi bukan perorangan, tapi sedang berkumpul. Maka hendaknya kalau ada jamaah, mungkin ada 10 orang, salah satu dari 10 orang itu hendaknya untuk memberikan salam. Kalau satu, hendaknya dianjurkan ya, karena memberi salam ini hukumnya dari sebuah jamaah, hukumnya adalah sunnah kifayah. Kalau ada 10 orang, satu orang memberikan salam, maka pahalanya kena 10 tadi. Tentunya lebih afdolnya kalau semuanya memberikan salam. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini ketika sedang mungkin duduk-duduk, berkumpul, atau dalam keadaan yang santai begitu. Lain halnya ketika dalam misalnya dalam bentuk pengajian.
gitu ya, karena dalam bentuk pengajian ada ilmu yang sedang dipelajari dan sedang fokus dalam mengajinya. Kalau ini di luar maksudnya. Jadi hendaknya memberikan salamlah salah seorang dari jamaah tersebut, maka itu sudah cukup. Nah, jadi sunnah kifayah hukumnya memberikan salam dari satu jamaah yang banyak. Satu sudah memberikan salam, maka yang lainnya sudah tidak mengucapkan salam lagi, karena pahalanya juga sudah didapatkan dengan satu orang tersebut yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan lebih afdal tadi dijelaskan semuanya. Jadi kalau satu salam maka semuanya lebih afdal. Nanti kita akan bahas salam ini secara lebih luas lagi. Di mana arti salam ini mengandung makna bisa perlindungan Allah Subhanahu wa taala atau keselamatan yang senantiasa melekat kepada yang diucapkan salam tadi. Jadi kalau ada ucapan Assalamualaikum, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Itu arti dari salam tersebut. Maka salam ini tidak lain adalah satu bentuk ibadah yang ini artinya mendoakan.
persekutuan. Mungkin karena mungkin dia minoritas muslimnya dan ini cukup membahayakan dan takut malah nanti timbul masalah besar lagi, maka akhirnya dia berbuat baik dengan memberikan salam lebih dulu. Kalau ada darurat tadi. Tapi kalau tidak ada darurat, maka jangan mengucapkan salam lebih dulu. Begitu. Karena pernah ada Rasulullah SAW pernah ada yang lewat seorang Yahudi, kemudian dia mengucapkan salamnya assalamu alaika. Asam di sini artinya celaka, mati, terus bangkrut, pokoknya segala macam kejelekan lah. Assalamu alaika. Dan memang orang Yahudi ini tidak suka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia doakan begitu. Nah Rasul jawab tetap. Kalau ada yang mengucapkan jawab, hanya jawabannya waalaikum. Dah, jangan ditambah-tambahkan lagi. Kalau dia bisa mengucapkan assalamualaikum, sekalipun dia ada salamnya, kita jawab waalaikum. Dia bilang assalamualaika, engkau celaka mudah-mudahan, jawabnya waalaikum. Begitu. Jadi jangan ditambahkan waalaikumsalam. Jadi dan jawab kepada orang-orang kafir ini jawabnya tadi waalaikum. Jadi kalau ada yang doanya misalnya asam, mudah-mudahan engkau celaka, ada orang kafir salam sama kita dengan ucapan asam, kita jawab waalaikum, kamu juga celaka. Begitu. Assalamualaikum, misalnya dia ngucapin mudah-mudahan keselamatan untukmu, kita jawabnya kamu juga. Tapi kita tidak ada maksudnya untuk mendoakan dengan salam sama orang kafir. Jangan ada salamnya aja. Hanya cukup dengan waalaikum. Nah ini ketika menjawab. Kan kadang kalau orang kafir mungkin kan kalau ada di kantor temannya ini ada yang bukan muslim kafir. Mungkin dia sudah terbiasa karena orang kafir juga banyak yang terbiasa sekarang. Mau berangkat nggak? Ya insya Allahnya fasih deh. Eleh orang Islam kayak eleh. Insya Allah, wah masya Allah. Udah jadi bagi dia udah biasa bahasa. Ditambah kemudian dia ringan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya mungkin dia nggak paham, tidak mengerti. Dia dengan temannya terbawa dan ucapkan tadi assalamualaikum. Bagi orang Islam tetap jawabnya waalaikum, jangan ada lafaz salam. Ini sesama orang yang bukan muslim atau orang kafir. Nah jadi karena ini ibadah ada aturannya, tidak boleh kita sampai mendoakannya bahkan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalnya dijawab orang kafir tadi. Itu kan doa. Mudah-mudahan keselamatan untukmu, rahmat juga untukmu, dan berkah untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak yakin sama Allah, jadi nggak ada gunanya, dan memang tidak akan nyambung begitu. Jadi mendoakan orang kafir begitu. Jadi tidak bisa kita mendoakan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam hati, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, itu boleh. Tapi kita mendoakan mudah-mudahan dapat salam, tidak boleh. Hanya dikasih petunjuk silahkan gitu. Jadi ini aturan ketika ada yang salam dari orang-orang kafir dan bagaimana kita menjawabnya. Nah kemudian yang kedua dalam hadis ini, wa idza laqitumuhum fi tariqin, kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir fi tariqin, di jalan, fatarruhum ila adiyakihi, maka desaklah dia sampai ke bagian yang paling sempit. Dulu ini hadis ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berperang, dan akan berperang nggak mungkin baik-baikan gitu. Berperang kan udah siap, udah pokoknya ketemu Yahudi jangan kasih jalan, pepet sana kasih jalan yang sempit begitu. Nah diterjemahkan untuk yang sekarang, bukan berarti teks ini kita ada punya tetangga orang Kristen, misal. Wah ini hadis ini harus dipepet katanya. Ketemu dipepet itu orang Kristen, tetangga kita itu. Tetangga baik dipepet, lagrag jurang gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jangan berikan dia jalan sebagai penghormatan.
Kan kalau kita ada orang yang terhormat, mungkin yang mulia, yang kita hormati, kita berikan jalan. Silahkan atau dulu kita minggir. Nah, maksudnya kalau ada orang kafir, jangan kita berikan jalan sebagai penghormatan. Oh ini bukan toleransi, kan tadi toleransi mah banyak gitu. Toleransi ini bukan dalam hal salam saja atau hal-hal yang lainnya. Dan ini bukan berarti merendahkan mereka, enggak. Justru ini untuk menunjukkan bagaimana keagungan, kemuliaan dari ajaran Islam. Jadi zalim kita tidak boleh, tapi memberikan penghormatan, penghargaan pun juga tidak diperbolehkan. Banyak hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh orang muslim kepada yang bukan muslim. Dengan catatan tadi, jangan sampai berlebihan dan dicampur aduk. Karena toleransi, ini kan saudara, ini tetangga, kemudian dia lagi meninggal, dia lagi ada acara, udah saya mau menghargainya, datanglah mereka ke gereja, bawa nasi bungkus, ikut ke sana, bawa tumpeng, terus ikut ibadah di situ, duduk di situ, kemudian ikut berdoa. Ini menghargai, katanya, menghargai dari mereka tadi. Nah, itu toleransi yang salah, karena itu sudah masuk ke dalam akidah, juga dalam ibadah. Toleransi bisa dalam hal-hal yang lainnya. Kalau misalnya umat Islam di Bogor misalnya, umat Islam di Bogor tidak toleransi kepada yang bukan muslim, ini gereja-gereja habis. Tapi kan aman-aman aja, dari dulu aman. Gereja sana aman, sini aman, emang nggak diganggu, nggak diapa-apain. Justru kita baik semuanya. Tidak ada kecuali yang mungkin dia ilegal atau tidak ada izin, kemudian tidak ada ya izin dari pemerintah atau dengan ilegal lah begitu. Nah itu mungkin jadi masalah. Tapi yang lainnya nggak ada masalah, masing-masing jalan. Bahkan ketika waktu ada penyemprotan desinfektan, disemprot gereja. Nah ini kan karena musibah, disemprot sama orang Islam, begitu disemprot terus. Ada hal-hal yang lain lah. Mana yang ibadah, mana muamalah, mana yang darurat ketika harus menolong. Ada kebanjiran, ada gempa, gelap gulita, datang orang-orang Islam mau menolong. Dia nggak akan nanya, Kristen lain, Kristen mau ditolong, nggak begitu. Nggak akan ditanya mana Kristen, mana Muslim, tolong semuanya misalnya. Memang begitu diajarkan dalam Islam. Dan tidak ada ditulis-tulis dulu. Oh ini orang Kristennya, nih. Ada tulisannya dari si A orang Islam ini, masjid ini, nggak ada begitu. Semuanya niat lillahi ta'ala. Nggak ada pencitraan lah. Karena semuanya diniatkan untuk lillahi ta'ala. Jadi banyak toleransi dalam perkara-perkara yang lain. Nah ini yang dimaksud dengan jangan mulai salam dengan Yahudi dan Nasrani. Dan juga ketika ketemu dengan Yahudi dan Nasrani, jangan memberikan jalan sebagai bentuk kemuliaan. Gitu, kemuliaannya artinya kita memuliakan dari orang-orang kafir tersebut, kecuali dalam hal-hal tertentu. Ini perlu dibawa ke rumah sakit, tolong buru-buru bawa ke rumah sakit. Jangan tanya Kristen atau enggak, bantu. Ini ada yang ketabrak orang Kristen, dibiarin, enggak, bantu. Atau dalam hal-hal yang lainnya lah. Dulu waktu 212 itu juga ada yang orang Kristen lagi menikah, dibantu, ditolong begitu. Jadi udah, kalau untuk bagi orang Islam, toleransi mah sudah dari dulu tidak ada diajarkan lagi. Hanya ibadah, ada batasan-batasannya. Ini gara-gara ada beberapa oknum orang yang pikirannya liberal, pikirannya pluralisme, ya, menganggap agama itu adalah semua sama, Tuhannya sama, akhirnya campur sama mereka. Jadi begini ya, kacau. Padahal kita dari itu sudah diajarkan tentang akidah dan muamalah dengan yang bukan muslim. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas mengenai ada hadis berikutnya tentang bersin. Ya, nanti bersin dibahas bagaimana nanti bagi yang bersin dan yang mendengar bersin tersebut. Insyaallah kita bahas Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا الله يا علي يا عظيم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم اللهم سهل لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين الفاتحة إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال اكفني بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين